Perkenalkan, nama saya Ellen Angelina dengan NIM 8040180166 dari kelas 05 MSP. Berikut ini adalah makalah tentang algoritma kriptografi yang telah saya buat, yang dimana dimulai dengan cover, kemudian dilanjutkan oleh kata pengantar, dilanjutkan oleh daftar isi, dan kemudian bab 1, pendahuluan. Poin pertama, algoritma. Algoritma adalah suatu urutan atau alur yang dipakai dalam perhitungan atau pemecahan masalah secara sistematis. Dan dalam aktivitas pemrograman algoritma ini seringkali dianggap sebagai logika dalam penentuan program yang akan dibuat. Fungsi dari algoritma yaitu algoritma dapat memperkecil kesalahan atau error dalam program. Yang kedua, algoritma juga membantu developer dalam mencari kesalahan atau error dari program yang sudah dibuat. Yang ketiga, algoritma membuat penulisan kode dalam sebuah program menjadi lebih efisien. Yang keempat, algoritma membantu sebuah program atau aplikasi menjadi lebih ringkas dan berukuran kecil. Yang terakhir, algoritma membantu pembuatan program yang lebih terstruktur dan logis. Berikut ini karakteristik algoritma yang membuat program dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, jelas atau tidak ambigu. Yang kedua, punya input yang jelas. Yang ketiga, punya output yang jelas. Yang keempat, fine atau terbatas. Yang kelima, visible atau mungkin dieksekusi. Dan yang terakhir, tidak bergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Untuk poin kedua yaitu kriptografi. Kriptografi atau kriptografi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos diartikan sebagai secret atau rahasia, sedangkan graphein artinya writing atau tulis. Sehingga kriptografi berarti secret writing atau tulisan rahasia. Kriptografi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirim dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Istilah-istilah yang terdapat pada kriptografi yaitu yang pertama plain text, yang kedua ciphertext, yang ketiga enkripsi, yang keempat dekripsi, dan yang terakhir adalah kunci atau key. Tujuan dari kriptografi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Yang kedua, integritas data atau data integrity. Yang ketiga, autentikasi atau authentication. Yang terakhir, penyangkalan atau non-repudiation. Poin ketiga, jenis-jenis algoritma kriptografi. Yang pertama, simetris. Simetrik algoritma key yang dipakai untuk melakukan enkripsi dan dekripsi pada dasarnya identik dengan K1 sama dengan K2 sama dengan K. Akan tetapi, satu key dapat pula diturunkan dari key yang lainnya. Key yang ada harus disembunyikan. Maka dari itu, sistem ini sering disebut dengan secret key cipher system. Sistem matematis algoritma ini dapat ditulis dengan sebagai berikut. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari simetrik algoritma key. Yang pertama, kelebihan. Waktu proses dan enkripsi dan dekripsi relatif cepat. Dan yang kedua, algoritma ini dapat digunakan pada sistem secara real time. Yang kedua, kekurangan. Untuk tiap pasang penggunaan dibutuhkan sebuah key yang berbeda. Dan yang kedua, perlu adanya kesepakatan bersama untuk jalur khusus untuk kunci. Dan yang terakhir, apabila sebuah key sampai hilang atau dapat ditebak, maka kriptosistem sudah tidak aman lagi. Jenis kedua algoritma kriptografi yaitu asimetris. Pada asimetrik algoritma, ini dipakai oleh dua buah key. Satu kunci yang diartikan sebagai kunci publik atau public key dapat diumumkan, sedangkan kunci yang lain bisa disebut kunci privat atau private key yang harus dirahasiakan. Kriptografi asimetris ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu yang pertama kelebihan. Masalah keamanan pada distribusi kunci dapat ditangani.
Yang kedua, manajemen atau pengelolaan kunci pada suatu sistem informasi dengan penggunaan yang banyak menjadi lebih mudah karena jumlah kunci yang digunakan lebih sedikit. Sedangkan kekurangannya yang pertama, kecepatan proses tergolong lambat bila dibandingkan dengan kriptografi simetris. Yang terakhir, dalam meningkatkan keamanan yang sama, rata-rata ukuran kunci harus lebih besar bila dibandingkan dengan ukuran kunci yang dipakai pada kriptografi simetris. Jenis yang ketiga yaitu kriptografi hibrid. Kriptografi hibrid sering dipakai karena memanfaatkan keunggulan kecepatan pemrosesan data oleh algoritma simetrik dan kemudahan transfer kunci menggunakan algoritma asimetrik. Hal ini mengakibatkan peningkatan kecepatan tanpa mengurangi kenyamanan serta keamanan. Aplikasi kriptografi hibrid yang ada pada saat ini umumnya ditujukan untuk pengguna umum atau mainstream yang merupakan penggunaan komputer. Selanjutnya akan membahas mengenai algoritma kriptografi klasik. Algoritma kriptografi klasik ini merupakan suatu algoritma yang menggunakan satu kunci untuk mengamankan data. Teknik ini sudah digunakan beberapa abad yang lalu. Dua teknik dasar yang biasa digunakan adalah teknik substitusi dan teknik transposisi atau permutasian. Kriptografi klasik ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama berbasis karakter, kedua menggunakan pena atau kertas saja, belum ada komputer, dan yang ketiga termasuk ke dalam kriptografi kunci simetris. Contoh dari kriptografi klasik yaitu CISA-cipher. CISA-cipher merupakan teknik enkripsi yang paling sederhana dan paling banyak digunakan. Yang kedua, vigenary cipher, yang merupakan pengembangan dari CISA-cipher yang merupakan metode penyandian teks alfabet dengan menggunakan sederetan sandi CISA-cipher berdasarkan huruf-huruf pada kata kunci. Dan yang ketiga, Hill cipher. Hill cipher menggunakan teknik perbaikan matriks dan inverse terhadap matriks. Matriks yang digunakan pada Hill cipher adalah matriks yang invertible. Matriks invertible adalah matriks yang berukuran n kali n dan memiliki determinan sama dengan atau 0 sehingga memiliki inverse. Berikutnya membahas algoritma kriptografi modern. Algoritma kriptografi modern merupakan suatu perbaikan yang mengacu pada kriptografi klasik. Algoritma ini menggunakan pengelolaan simbol biner yang dibentuk dari kode ASCII atau American Standard Code for Information Interchange karena berjalan mengikuti operasi komputer digital, sehingga membutuhkan pengetahuan dasar matematika untuk menguasainya. Contoh dari kriptografi modern yaitu MD5, RC4, AES, dan lain-lain. Kemudian akan lanjut ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama, penerapan kriptografi pada aplikasi. Di sini saya membuat aplikasi rumah sakit ceria. Penerapan kriptografi yang pada aplikasi ini terdapat pada bagian nama pasien dan alamat pasien. Hal ini dikarenakan pihak rumah sakit berusaha untuk menjaga keamanan dari data pasien dari pihak-pihak mana saja, termasuk pihak yang hanya memanfaatkan data tersebut untuk mencari keuntungan dan menggunakan secara tidak bertanggung jawab. Aplikasi ini menggunakan metode CISA-cipher. CISA-cipher merupakan salah satu algoritma cipher tertua yang paling diketahui dalam perkembangan ilmu kriptografi. CISA-cipher ini adalah algoritma cipher substitusi yang menggunakan konsep pergeseran huruf dengan modulo 26. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam membentuk ciphertext dengan CISA-cipher. 1. Menentukan besarnya pergeseran karakter yang digunakan dalam membentuk ciphertext ke plaintext. Yang kedua, menukarkan karakter pada plaintext menjadi ciphertext dengan berdasarkan pada pergeseran yang telah ditentukan sebelumnya. Cara sistematis dapat dirumuskan dengan rumus sebagai berikut. S sama dengan dalam kurung T tambah K tutup kurung modulo 26. Metode CISA-cipher melakukan enkripsi dengan cara setiap huruf disubstitusikan menjadi huruf yang bergeser 3 huruf setelah huruf yang ada dalam plaintext. Dengan kata lain,
bergeser 3 huruf setelah pesan atau huruf aslinya. Berikutnya, gambaran desain aplikasi dan gambaran running aplikasi yang telah saya buat. Berikut ini merupakan desain aplikasi Rumah Sakit Ceria yang telah saya buat, di mana terdapat kode pasien, nama pasien, nomor kamar, jenis kelamin, umur, alamat, nomor telepon. Dan di sini terdapat tabel untuk mengenkripsi dan dekripsi data. Berikut ini merupakan gambaran aplikasi jika dilakukan running. Gambaran ketika menginput data pasien, kemudian melakukan enkripsi pada data pasien pada bagian nama dan alamat pasien. Dan di mana hasilnya nanti akan muncul di bagian kolom ini. Ketika kita akan melakukan pengeditan data, maka tinggal klik pengeditan data. Maka data akan berhasil diedit. Jika ingin melakukan penghapusan data, silakan tekan tombol hapus. Dan hapus data pun akan berhasil dilakukan. Jika ingin melakukan dekripsi, maka hasil tersebut akan timbul di sebelahnya. Berikut kode pemrograman yang digunakan. Berikutnya, bab terakhir yaitu bab 3, penutup. Kesimpulan dari makalah di atas adalah algoritma adalah suatu urutan atau alur yang dipakai dalam perhitungan atau pemecahan masalah secara sistematis. Dan dalam aktivitas pemrograman, algoritma seringkali dianggap sebagai logika dalam penentuan program yang akan dibuat. Kriptografi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Jenis-jenis dari kriptografi itu sendiri adalah simetris, asimetris, dan kriptografi hibrid. Kriptografi klasik merupakan suatu algoritma yang menggunakan satu kunci untuk mengamankan data. Contohnya adalah Caesar Cipher, Vigenère Cipher, dan Hill Cipher. Sedangkan untuk algoritma kriptografi modern, merupakan suatu perbaikan yang mengacu pada kriptografi klasik. Contoh dari kriptografi ini adalah MD5, RC4, AES, dan lain-lain. Sedangkan penerapan kriptografi pada aplikasi Rumah Sakit Ceria yang telah saya buat terdapat pada bagian nama pasien dan alamat pasien, yang mana bertujuan untuk menjaga keamanan dari data pasien dari para pihak-pihak mana saja, termasuk pihak yang hanya memanfaatkan data tersebut untuk mencari keuntungan dan menggunakannya secara tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, aplikasi ini menerapkan kriptografi pada pasien beserta alamat dan menggunakan metode Caesar Cipher. Caesar Cipher adalah algoritma Cipher substitusi yang menggunakan konsep pergeseran huruf dengan modulo 26. Berikutnya adalah saran. Penulis menyarankan agar setiap sistem informasi atau aplikasi yang dimiliki atau digunakan dalam suatu perusahaan sebaiknya memiliki keamanan yang kuat dari gangguan pihak-pihak luar dan menjamin agar data tersebut tidak akan dicuri atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, diperlukan suatu sistem informasi atau aplikasi yang menerapkan kriptografi dalam keamanannya. Dengan menggunakan atau menerapkan kriptografi pada sistem informasi atau aplikasi yang Anda miliki, hal ini mampu menjaga keamanan data dimiliki oleh perusahaan dan para pihak pelanggan atau pasien akan merasa aman terhadap data mereka. Kemudian di bagian akhir makalah terdapat daftar pustaka. Berikut ini aplikasi kriptografi yang telah saya buat. Pertama, masukkan data terlebih dahulu.
kemudian kita enkripsikan. Maka hasilnya akan muncul sebagai berikut. Kemudian ketika kita ingin mengedit, maka kita masukkan kodenya terlebih dahulu, kemudian enter. Misalnya kita akan merubah pada bagian nama pasien. Setelah itu kemudian tekan tombol edit, maka akan berhasil terupdate. Jika ingin hapus, kita juga perlu memasukkan kode terlebih dahulu, kemudian enter. Inilah yang akan kita hapus, pencet tombol hapus. Setelah itu kita perlu tekan edit untuk merefresh data tersebut, maka akan terrefresh. Untuk melakukan dekripsi, maka kita perlu melakukan penginputan ulang karena sebelumnya kita telah menghapus data tersebut. Enkripsikan. Oke, untuk dekripsi kita select datanya terlebih dahulu dengan menekan mengisi kode pasien, kemudian enter, kemudian kita dekripsikan. Maka dekripsi akan berhasil sesuai dengan pengisian data kita yang awalnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih.